Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini, di tahun ini. Silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir karena dalam video ini kami kabarkan informasi yang cukup update, informasi yang terkini terkait dengan kepastian pelaksanaan P3K di tahun 2022. Tentunya teman-teman sudah menunggu sebenarnya kapan sebenarnya waktu pastinya dalam pembukaan SSC ASN atau pembukaan pendaftaran untuk melamar menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Kita coba untuk akses SSC ASN untuk mengecek ya apakah sudah dibuka untuk pendaftaran. Ternyata belum, dan ini belum ready teman-teman ya, belum ready untuk pembukaan SSCSN. Ternyata kita akses sampai detik ini belum bisa. Nah teman-teman tentunya sangat menantikan hal ini, dan kami mendapatkan informasi yang cukup menurut kami membuat pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya kapan sih kepastian dari pelaksanaan atau kapan dari pelaksanaan P3K ini akan segera dimulai, karena kita lihat di portal SSCSN juga belum bisa. Nah, kami justru menemukan informasi terbaru ini yang diposting oleh Dirjen GTK mengenai tentang acara memperingati Hari Guru Sedunia, di mana di sini diposting merupakan Sapa GTK episode ke-8 dengan tema mewujudkan guru berkualitas melalui seleksi ASN P3K. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk narasumbernya ada Prof. Nunuk sebagai PLT Dirjen GTK, kemudian ada Bupati Bojonegoro, Dr. Hajah Anna Muawanah ya, kemudian ada Pak Andika, ini yang teman-teman juga sudah paham. Kemudian ada Adi Taufik Kurahman, itu adalah guru ASN P3K Kabupaten Bogor. Kemudian ada Bu Siti Rahma Suryani, beliau guru ASN P3K. Dan ada Dewi Woro Harjanti, beliau adalah moderator dalam acara ini. Nah, kita lihat sebenarnya acara ini digagas untuk apa, maksudnya dalam rangka apa, kita bisa lihat di pernyataan Ditjen GTK ya, yang menuliskan di sini. Kami baca secara lengkap bahwa Ditjen GTK Kemendikbudristek mengajak sahabat GTK untuk mengikuti Sapa GTK ke-8 dengan tema wujudkan guru berkualitas melalui seleksi guru ASN P3K dalam rangka memperingati Hari Guru Sedunia pada hari Rabu 5 Oktober 22 pukul 13.30 sampai 15.30. Jadi besok Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022 acara ini akan dimulai dari pukul 13.30 sampai 15.30. Ini ya teman-teman ya, Rabu 5 Oktober. Nah, kemudian saya sempat berpikir apakah berarti ini ada pengunduran untuk jadwal pembukaan P3K yang kita lihat di paparan resmi dari BKN untuk pembukanya di tanggal 5, sedangkan di tanggal 5 kita ketahui di sini adalah masih ada agenda dari Kemendikbudristek dalam hari ini Dirjen GTK, di mana dalam hal ini kita bisa lihat bahwa agendanya adalah membahas mengenai kebijakan dan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi masih membahas tentang mekanisme seleksi. Apakah kemudian tanggal 5 dibuka? Saya kira belum ya, karena di sini masih ada pembahasan mengenai kebijakan. Masih ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen GTK. Nah, ini tentunya menurut kami tanggal 5 Oktober pembukaan ini menurut analisa saya pribadi belum dibuka, belum dimulai. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di yang kami pernah share juga ke teman-teman terkait dengan
kepastian ini kami juga pernah bertanya kepada admin dari Kemendikbudristek. Namun sebelumnya kita coba lihat di sini ada pertanyaan. Mau episode kapan lagi Bu tayangin di TV biar kayak sinetron, katanya tanggal 5 pembukaan. Nah, ini juga yang ditanyakan teman-teman ya. Tanggal 5 pembukaan kenapa kok masih ada sosialisasi. Kemudian rapat terus kayak sinetron, ngalahin sinetron Ikatan Cinta. Episodenya panjang banget. Ini juga ada dari teman-teman ada yang berkomentar seperti itu. Nah, kemudian ini justru ada yang berkomentar kayak One Piece ya dan lain-lain. Sudah dibahas lagi aja, Bu. Iya, semangat ya, Bu. Semangat. Guru sedunia menyedihkan. Sudah tidak berani berharap untuk P3K tahun 22 ini karena sewaktu pembukaan P3K 21 saya tidak bisa ikut tes. Tidak tahu, semuanya rahasia Allah. Ini banyak sekali komentar. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung to the point. Besok jadi pembukaan tidak ya? Seperti itu. Dan ternyata tidak jawab ya oleh Bu Nunuk Suryani ataupun dari admin Dirjen KTK. Ini kita coba bahas komentar dari salah satu akun ya, bahwa kalau rapat itu masih membahas mekanisme seleksi, tampaknya bakal mundur lagi pembukaannya. Hampir sama dengan analisa kami pribadi ya. Harusnya Hari Guru Sedunia jadi momen yang membahagiakan buat para guru, bukan jadi momen menyedihkan. Rapatnya dari episode 1 membahas mekanisme seleksi terus, entah sampai episode berapa lagi. Nah, ini. Kemudian kita lihat komentar berikutnya. Izin bertanya, apakah besok jadi pembukaan SSC ASN tanggal 5? Mohon jawabannya, kami sudah lelah menunggu sudah 10 bulan. Nah, kita lihat ini mengetek Bu Nunuk Suryani ya. Tagging Bu Nunuk Suryani, berharap mendapatkan jawaban dari beliau. Ternyata juga belum mendapatkan jawaban dari beliau. Apakah diundur lagi? Ini pertanyaan yang wajar. Komen nggak ada yang balas sama miminnya. Sampai episode berapakah? Tanda-tanda besok hanya akan ada dan dengan kata sabar. Timeline of timeline, kapan Bu Dirjen publisnya pembukaan P3K, dan seterusnya. Ini teman-teman juga masih menanyakan tentang kepastian. Kenapa masih ada sosialisasi mekanisme, padahal beritanya adalah besok adalah pembukaan P3K. Nah, kita coba cross-check. Saya mendapatkan informasi ini yang pernah saya share juga ke teman-teman terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Kami pernah menghubungi, di sini adalah Dirjen GTK, Bud ya, Bud Dirjen GTK. Saya pernah menghubunginya. Ini coba kita ulas kembali. Saya bertanya di sini tentang kapan kepastian pembukaan, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat ini jawaban dari GTK Kemdikbudristek. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbudristek dengan Ayu. Jadi adminnya bernama Ayu. Berdasarkan jadwal pengumuman seleksi guru P3K 22 bagi P1, P2, P3, jika tidak ada kendala akan diumumkan pada pertengahan bulan Oktober. Nah, ini sebenarnya sudah bisa memberikan pernyataan, walaupun ini melalui Bud Kemdikbudristek, namun saya yakin Bud ini juga tidak di-set secara sembarangan, artinya memang sudah melalui validasi dari Kemdikbudristek, artinya memang pesan ini merupakan pesan yang resmi seperti itu, jawaban dari GTK Kemdikbudristek. Nah, ini dilihat di sini bahwa bulan Oktober ya, pertengahan bulan Oktober, dan pelamar wajib mendaftar melalui SSC BKN. Pelaksanaan seleksi guru tahun 22 melalui penilaian kesesuaian akan dilaksanakan bulan November. Nah, untuk November itu akan dilaksanakan P2 dan P3 ya, penilaian verifikasinya. Nah, jadi teman-teman ini ya, apakah mungkin nanti besok berarti akan diundur tanggal 5 di pendaftaran SSC ASN, karena di sini disebutkan adalah pertengahan bulan Oktober untuk pembukaan, akan diumumkan di pertengahan bulan Oktober. Nah, ini kita tunggu saja besok kepastiannya, apakah besok bisa dibuka atau belum untuk SSC ASN. Nah, kemudian kami coba bertanya terkait dengan lowongan. Di sini saya bertanya untuk pengumuman formasi atau lowongan bisa diakses mulai kapan. Ini dijawab oleh admin Kemendikbudristek ya. Kita bisa lihat. Selamat sore, selamat datang di layanan dengan Ferdi. Kami informasikan untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1 sesuai rencana jadwal pada Juknis.
akan dilaksanakan bulan Oktober tahun 22. Maka dari itu mohon kiranya dapat mengunduh juknis yang sudah ada di laman resmi. Nah, jadi ini jawaban dari admin. Sebenarnya kami hanya ingin menanyakan terkait formasi atau lowongan itu bisa diakses kapan di SSC ASN seperti itu ya, sehingga teman-teman itu tidak was-was. Artinya untuk P1 itu bisa langsung melihat apakah ada penempatan untuk teman-teman P1 atau tidak, dan P2 dan P3 kemudian bisa melihat apakah di sekolah induknya dibuka formasi atau tidak, kan seperti itu. Namun dijawab oleh admin di sini untuk mencermati juknis, dan hal itu untuk penempatan prioritas 1 akan dilakukan pada bulan Oktober. Lagi-lagi bulan Oktober, apakah di awal? Kemungkinan besar akan di tengah, sama dengan jawaban sebelumnya yang saya tanyakan di pertengahan bulan Oktober. Jadi teman-teman, apakah kemudian besok akan terjadi pengunduran kembali? Yaitu masih menjadi pertanyaan kita, namun analisa kami Budi akan terjadi pengunduran jadwal tidak tanggal 5, namun di pertengahan bulan Oktober. Terima kasih telah menyimak. Ini informasi terbarunya. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.